Halo guys, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai apa itu jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Oke, perhatikan ya animasi berikut. Apa yang terjadi ketika lampu hijau telah menyala? Oke, baik. Ada beberapa pertanyaan untuk kalian jawab ya. Apa yang terjadi pada pengendara motor? Apa yang terjadi pada pengendara sepeda? Dan mengapa pengendara motor dikatakan bergerak? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, coba perhatikan. Ini adalah posisi awal dari pengendara motor dan pengendara sepeda. Ketika lampu hijau nyala, maka pengendara motor bergerak dari posisi awalnya ke posisi akhir. Nah, inilah jika benda dikatakan bergerak, maka kedudukan benda tersebut mengalami perubahan terhadap titik acuannya. Nah, dia mengalami perubahan posisi dari posisi awal ke posisi akhir. Oke, next. Coba perhatikan apa yang terjadi ketika mobil berjalan dari bookstore ke coffee shop. Kemudian, mobil melanjutkan perjalanannya dari coffee shop ke supermarket. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Oke, sebelumnya jarak antara bookstore ke coffee shop itu adalah 400 meter. Sedangkan jarak dari coffee shop ke supermarket adalah 300 meter. Pertanyaan pertama, apakah mobil dikatakan bergerak? Mengapa? Pertanyaan kedua, apakah selama mobil bergerak, mobil dikatakan berpindah tempat? Pertanyaan ketiga, berapa jarak yang ditempuh dari toko buku ke supermarket? Dan pertanyaan terakhir, berapa besar perpindahan yang ditempuh dari toko buku ke supermarket? Oke, untuk pertanyaan ke satu dan kedua, mungkin kalian bisa menjawab. Nah, untuk menjawab pertanyaan ketiga dan keempat ini, coba simak penjelasan berikut. Oke, perhatikan ya ketika mobil berjalan dari bookstore ke coffee shop. Nah, mobil menempuh lintasan sejauh 400 meter. Oke, dalam fisika, panjang lintasan yang ditempuh oleh mobil yang bergerak dalam waktu tertentu itu disebut dengan jarak. Sehingga jarak yang ditempuh mobil itu adalah 400 meter. Next. Nah, ini mobil kembali ya melaju dari bookstore ke coffee shop. Menempuh lintasan sejauh 400 meter. Nah, ketika kita berbicara tentang arah dan jarak yang ditempuh benda, itu disebut dengan perpindahan. Ingat ya, kalau kita bicara tentang jarak yang ditempuh dan juga arah, kita berbicara tentang perpindahan. Atau perpindahan adalah perubahan kedudukan tanpa memperhatikan bentuk lintasan. Sehingga di sini kita bisa mengatakan bahwa perpindahan yang ditempuh mobil itu adalah 400 meter ke arah timur. Ini ada mata anginnya di sini ke arah timur. Nah, kemudian coba perhatikan. Ketika Raffi berjalan dari bookstore ke coffee shop dengan jarak 400 meter, kemudian Raffi berjalan kembali dari coffee shop ke supermarket dengan jarak 200 meter, berapa jarak yang ditempuh Raffi? Ingat ya, kalau jarak adalah seluruh lintasan yang ditempuh. Nah, biasanya dalam fisika, jarak ini disimbolkan dengan huruf R atau bisa disimbolkan dengan huruf S, sehingga jarak yang ditempuh adalah 400 meter ditambah 200 meter, sama dengan 600 meter. Nah, itu untuk jarak. Berbeda lagi ketika kita berbicara tentang perpindahan. Coba perhatikan ya. Raffi berjalan dari bookstore ke coffee shop dengan menempuh jarak 400 meter, kemudian kembali lagi ke supermarket
dengan jarak 200 meter. Pertanyaannya ini, berapa besar perpindahan Raffi? Coba dicermati ya. Nah, ketika kita berbicara tentang perpindahan, maka dia adalah besaran vektor. Perpindahan adalah besaran vektor. Sehingga ketika menulis simbolnya, harus ada tanda vektornya. Ini bacanya R vektor. Atau bisa disimbolkan S vektor. Sama dengan, nah ini, saat ke arah timur, kita beri tanda positif, 400, kemudian berlawanan arah, ya, ke arah barat, kita beri tanda negatif, karena arahnya berlawanan kan tadi. Berarti 400 dikurang 200 sama dengan 200 meter. Sehingga perpindahan yang ditempuh oleh Raffi itu adalah 200 meter. Nah, coba perhatikan ya, ini mobil berjalan dari bookstore ke coffee shop, kemudian dari coffee shop ke supermarket, dengan jarak yang ditempuh 400 meter ke arah timur dan 300 meter ke arah selatan. Pertanyaannya, berapa jarak yang ditempuh mobil? Oke, untuk mencari jarak, kita tinggal menjumlahkan saja. Karena jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh. Oke, jadinya 400 meter ditambah 300 meter sama dengan 700 meter. Nah, kita ulangi lagi ini animasinya. Oke. Nah, pertanyaannya sekarang, berapa besar perpindahannya ya? Dengan kasus yang sama, mobil berjalan dari bookstore ke coffee shop dengan menempuh jarak 400 meter, kemudian dari coffee shop ke supermarket dengan menempuh jarak 300 meter. Yang ditanya itu sekarang perpindahan. Nah, saat kita berbicara tentang perpindahan, maka kita harus menggunakan garis bantu ini. Kita tarik garis lurus dari posisi awal mobil ke posisi akhir. Kemudian, bagaimana cara menghitung perpindahan? Caranya dengan menggunakan rumus Pythagoras. Nah, ini rumus Pythagoras, masih ingat kan kalian pelajaran rumus Pythagoras? Kita misalkan 400 meter ini adalah A, kemudian 300 meter ini adalah B, maka besar perpindahan R vektor itu sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. R vektor sama dengan akar 400 kuadrat ditambah 300 kuadrat. R vektor itu sama dengan akar 250.000. Sehingga besar perpindahannya adalah 500 meter. Nah, bagaimana menentukan kelajuan dan kecepatan? Oke, untuk menentukan kelajuan dan kecepatan, coba perhatikan ya. Raffi berjalan dari bookstore ke coffee shop. Kemudian dia kembali lagi dari coffee ke supermarket. Dengan waktu tempuhnya adalah 20 detik. Pertanyaan pertama, berapa besar kelajuan Raffi? Nah, untuk mencari kelajuan, kita gunakan rumus V sama dengan S per T. S di sini adalah jarak, T itu adalah waktu. Nah, saat menentukan jarak, kita harus tinggal menjumlahkannya saja kan? 400 ditambah 200, sehingga jaraknya adalah 600. Dibagi dengan waktu tempuhnya itu adalah 20 detik. Nah, 600 dibagi 20 sama dengan 30 meter per sekon. Nah, sekarang berbeda lagi. Ya, kita amati lagi ya pergerakan dari Raffi. Nah, kemudian Raffi kembali lagi nih ke supermarket. Waktu yang ditempuh Raffi sama, 20 sekon. Nah, pertanyaannya berbeda sekarang. Berapa besar kecepatan Raffi? Oke, untuk mencari kecepatan, kita gunakan rumus ini. V vektor sama dengan S vektor per T. Nah, S vektor di sini itu adalah perpindahan. Dan T adalah waktu. Ingat,
ketika kita menentukan kelajuan tadi, kita menggunakan S itu adalah jarak, tetapi ketika kita menentukan kecepatan, S vektor di sini itu adalah perpindahan. Nah, masih ingat kan cara menentukan perpindahan? Kalau arahnya itu ke kanan, ya, kita beri tanda dia positif. Kalau arahnya berlawanan arah dengan arah yang pertama, kita kasih dia tanda negatif, ya kan? Berarti plus 400 minus 200. Jadinya kan perpindahannya 200 meter tuh. Waktu yang ditempuh itu adalah 20 detik. Sehingga 200 per 20, kecepatannya adalah 20 meter per sekon. Nah, demikian penjelasan dari Miss. Semoga bermanfaat. Bye-bye.